Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Kamis tanggal 16 Desember tahun 2021. Bacaan pertama dari kitab Yesaya pasal 54 ayat 1 sampai 10. Bersorak-sorailah, hai si mandul yang tidak pernah melahirkan. Bergembiralah dengan sorak-sorai dan memekiklah, hai engkau yang tidak pernah menderita sakit bersalin. Sebab yang ditinggalkan suaminya akan mempunyai lebih banyak anak daripada yang bersuami, firman Tuhan. Lapangkanlah tempat kemahmu dan bentangkanlah tenda, tempat kediamanmu, janganlah menghematnya. Panjangkanlah tali-tali kemahmu dan pancangkanlah kokoh-kokoh patok-patokmu. Sebab engkau akan mengembang ke kanan dan ke kiri, keturunanmu akan memperoleh tempat bangsa-bangsa dan akan mendiami kota-kota yang sunyi. Janganlah takut, sebab engkau tidak akan mendapat malu, dan janganlah merasa malu, sebab engkau tidak akan tersipu-sipu. Sebab engkau akan melupakan malu keremajaanmu dan tidak akan mengingat lagi aib kejandaanmu. Sebab yang menjadi suamimu ialah Dia yang menjadikan engkau, Tuhan semesta alam namanya, yang menjadi penebusmu ialah Yang Maha Kudus, Allah Israel. Ia disebut Allah seluruh bumi. Sebab seperti istri yang ditinggalkan dan yang bersusah hati, Tuhan memanggil engkau kembali. Masakan istri dari masa muda akan tetap ditolak, firman Allahmu. Hanya sesaat lamanya aku meninggalkan engkau, tetapi karena kasih sayang yang besar, aku mengambil engkau kembali. Dalam murka yang meluap, aku telah menyembunyikan wajahku terhadap engkau sesaat lamanya, tetapi dalam kasih setia abadi, aku telah mengasihani engkau, firman Tuhan penebusmu. Keadaan ini bagiku seperti pada zaman Nuh. Seperti aku telah bersumpah kepadanya bahwa air bah tidak akan meliputi bumi lagi, demikianlah aku telah bersumpah bahwa aku tidak akan murka terhadap engkau dan tidak akan menghardik engkau lagi. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang, firman Tuhan yang mengasihani engkau. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Lukas pasal 7 ayat 24 sampai 30. Setelah suruhan Yohanes itu pergi, mulailah Yesus berbicara kepada orang banyak itu tentang Yohanes. Untuk apakah kamu pergi ke padang gurun?
melihat buluh yang digoyangkan angin kian kemari? Atau untuk apakah kamu pergi melihat orang yang berpakaian halus, orang yang berpakaian indah dan yang hidup mewah, tempatnya di istana raja? Jadi, untuk apakah kamu pergi melihat nabi? Benar, dan aku berkata kepadamu, bahkan lebih daripada nabi. Karena tentang dia ada tertulis, lihatlah, engkau menyuruh utusanku mendahului engkau, ia akan mempersiapkan jalanmu di hadapanmu. Aku berkata kepadamu, di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan, tidak ada seorang pun yang lebih besar daripada Yohanes, namun yang terkecil dalam kerajaan Allah lebih besar daripadanya. Seluruh orang banyak yang mendengar perkataannya, termasuk para pemungut cukai, mengakui kebenaran Allah karena mereka telah memberi diri dibaptis oleh Yohanes. Tetapi orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat menolak maksud Allah terhadap diri mereka karena mereka tidak mau dibaptis oleh Yohanes. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah sambutan. Kita sedang berada dalam masa Advent. Inilah masa penantian saat mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan Yesus, tanda kasih Allah yang paling nyata dan bukti kesetiaan Tuhan atas janjinya kepada umatnya. Tuhan sendiri menunjukkan bahwa Yesus putranya sungguh adalah anugerah besar bagi hidup manusia. Untuk itu, Tuhan mengutus Yohanes Pembaptis untuk mempersiapkan jalan bagi kedatangan putranya. Yohanes Pembaptis adalah seorang nabi, bahkan lebih besar daripada nabi. Dia adalah yang paling besar dari mereka yang pernah dilahirkan seorang perempuan, begitu kata Yesus sendiri. Gambaran tentang Yohanes Pembaptis yang begitu besar tidak lain dimaksudkan untuk menunjukkan betapa lebih agung lagi Yesus yang kedatangannya dipersiapkan olehnya. Namun, kedatangan Dia yang agung hanya diterima oleh orang banyak dan para pemungut cukai. Merekalah orang-orang kebanyakan, orang-orang sederhana, dan yang justru dicap pendosa. Tapi merekalah yang mendengarkan perkataan Yohanes dan mengakui kebenaran Allah. Merekalah orang-orang yang merendahkan diri, membuka hati dan bertobat untuk menyambut kedatangan Tuhan. Sementara itu, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, orang-orang yang dipandang berpendidikan dan berpengetahuan, justru menolak maksud Allah dan tidak mendengarkan Yohanes Pembaptis. Menyadari betapa agungnya Dia yang datang dan melihat sambutan manusia terhadapnya, kita diingatkan bahwa anugerah yang besar, bila disambut dengan hati yang terbuka, akan membawa keselamatan. Sebaliknya, rahmat yang tak terkira, bila ditolak dengan hati yang keras, tidak akan mendatangkan apa-apa. Saudara-saudariku terkasih,
tak lama lagi Natal akan kita rayakan. Kedatangan Tuhan sungguh semakin dekat. Sambutan orang beriman yang benar, yaitu bukalah hati, bertobatlah, dan terimalah Yesus Sang Penyelamat. Rendahkanlah diri dan akukanlah dosa-dosa kita. Sambutan yang ditandai dengan keterbukaan dan kerendahan hati, pertobatan dan syukur akan menjadikan Natal nanti sebagai perayaan keselamatan dan sukacita sempurna. Semoga demikian. Amin.